semuanya, perkenalkan nama saya Dita Anggreni Putar, NIM 230820030, Prodi Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi TDFABD Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep interaksi manusia dan komputer. Langsung aja kita bisa masuk ke pengertian. Interaksi manusia komputer atau biasa disebut dengan Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar lebih mudah digunakan oleh manusia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam materi kita. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia. Interaksi manusia komputer ini tuh memiliki beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik selama menggunakan komputer. Ini bisa saja disebut sebagai salah satu fungsi atau tujuan dari interaksi manusia komputer tersebut. Yang kedua itu menghasilkan sistem atau perangkat lunak atau aplikasi yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Materi kita selanjutnya itu adalah bagaimana komputer itu bekerja. Kemudian saya akan membahas di sini bagaimana prinsip kerja komputer. Saya akan menampilkan sebuah gambar atau skema bagaimana komputer itu bekerja. Langsung aja bisa kita lihat di sebelah sini. Sudah tertera bagaimana prinsip kerja komputer. Baik, sebelum kita masuk terhadap prinsip kerja komputer, kita perlu tahu apa saja prinsip dasar sistem komputer. Yang pertama yaitu adalah CPU atau biasa kita kenal dengan Central Processing Unit. Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan penting sebagai otak dari komputer. CPU menjalankan kode aktif dan memanipulasi data, sedangkan komponen lain memiliki peran yang lebih pasif seperti menyimpan memori. Yang kedua yaitu pastinya adalah memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Lanjut pada yang ketiga yaitu perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke dalam komputer, sedangkan perangkat keluaran atau perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Jadi input itu adalah untuk memasukkan informasi ke dalam komputer, sedangkan output merupakan perangkat keluaran atau untuk mengeluarkan informasi dari komputer tersebut. Prinsip kerja komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu perangkat input, perangkat output, CPU, dan memori. Berikut penjelasannya. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. Kedua yaitu memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Ketiga, perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer, sedangkan perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Cara kerja komputer. Dilansir dari Explain That Stuff, cara kerja komputer adalah memanggil informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memuntahkan hasil atau output. Dengan penjelasan sebagai berikut. Mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa binar 1 dan 0. Kedua, penyimpanan informasi.
Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory dan juga memori persisten. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan di dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam RAM, atau saat sedang membuka tab browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan di dalam RAM. Ketiga, mengolah informasi atau pemrosesan. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori, artinya CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Yang terakhir, menyimpan informasi. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Contoh memori persisten adalah hard disk dan juga flash drive. Dalam memori persisten, data byte akan disimpan dalam bentuk file atau folder. Data atau informasi dapat disimpan dalam waktu lama dan dapat diakses kembali sewaktu-waktu oleh pengguna. Keberadaan penyimpanan resisten inilah yang memungkinkan kita menyimpan foto, video, file, dan folder dalam format apapun di dalam komputer. Bentuk komunikasi. Pertama, user interface atau antarmuka pengguna. Kedua, bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Tiga, perkembangan antarmuka. Berbasis tekstual A menjadi berbasis grafis atau GUI, Graphical User Interface, Visual Programming. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan interaksi manusia dengan komputer tadi? Tujuan dari interaksi manusia dengan komputer tersebut adalah untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer untuk mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Jadi interaksi manusia komputer itu sangat dibutuhkan supaya interaksi atau para pengguna atau bisa disebut dengan user itu bisa menggunakan komputer itu jauh lebih mudah. Jadi itulah mengapa diperlukannya interaksi manusia dan komputer tadi atau human computer interaction. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang sangat penting, yaitu user interface atau UI atau antarmuka pengguna. User interface adalah titik interaksi antara manusia dan mesin dalam perangkat lunak atau perangkat keras komputer. User interface merupakan bagian penting dari pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan perangkat digital seperti smartphone, laptop, atau komputer. User interface tersebut dapat mencakup berbagai elemen seperti layar tampilan, scroll bar, penempatan icon, logo, tata letak, warna, menu, tombol, animasi, dan suara. Strategi pengembangan interface. Yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Kedua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Ketiga, penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Keempat, teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan, antara lain berdasarkan pada analisis atau transaksi dialog. Jenis user interface. Yang pertama, antarmuka berbasis teks. Kedua, antarmuka berbasis grafis atau GUI, Graphical User Interface. Ketiga, antarmuka berbasis web. Dan yang terakhir, antarmuka berbasis mobile. Selanjutnya, faktor manusia atau background. Sistem komputer memiliki 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Manusia dipandang sebagai sistem pemroses informasi. 3. Informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input, output, atau indera. Informasi yang disimpan dalam ingatan atau memori.
Informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara atau penalaran, problem solving, skill dalam mengalami masalah. Faktor manusia di dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, memori atau otak, suara, gerakan, berpikir atau thinking, dan emosi. Selanjutnya kita akan membahas memori manusia. Sensor memori bekerja sebagai tempat menyimpan sementara atau buffer untuk menerima rangsang dari indera. Terdiri dari 3 saluran penyaring. Pertama, ikonik, menerima rangsang penglihatan atau visual, ekoik, menerima rangsang suara, dan haptik, menerima rangsang sentuhan. Isi memori selalu diperbaharui setiap kali ada rangsang yang masuk. Contoh, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya rangsang yang dibutuhkan saat itu, berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak rangsang yang masuk. Baik, jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi saya mengenai konsep interaksi manusia dan komputer, di mana interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dari suatu ilmu pengetahuan tentang perspektif dari komputer, maksud dari interaksi dan secara rinci pada interaksi antara satu atau lebih manusia dan satu atau lebih komputasi mesin. Yang mengontrol sebuah mesin tersebut adalah seseorang dengan menggunakan suatu program grafik interaktif yang ada pada suatu stasiun kerja. Di sini bisa kita lihat bahwa ada bermacam-macam arti dengan apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan mesin. Makanya kita tidak mungkin untuk meniadakan bagian dari interaksi manusia dan komputer. Meskipun demikian, kita ingin mengidentifikasi ruang lingkupnya serta topik lain yang lebih umum tentang interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pemakai pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer untuk sampai pada isi yang ingin disampaikan oleh perangkat lunak. Pemakai dihadapkan terlebih dahulu dengan seperangkat alat seperti papan ketik atau keyboard, monitor, mouse, joystick, dan lain-lain. Pemakai harus dapat mengoperasikan seperangkat alat tersebut. Selanjutnya, pemakai akan berhadapan dengan bermacam-macam tampilan menu. Macam-macam perintah yang terdiri dari kata atau kata-kata yang harus diketikkannya, misalnya save, copy, delete, atau macam-macam icon. Peralatan perintah, icon, dan lain-lain yang disebutkan di atas dikenal dengan nama interface atau antarmuka. Interface inilah yang merupakan lapisan pertama yang langsung bertatap muka dengan pemakai. Jadi sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dalam materi saya. Saya harap para penonton bisa memahami materi saya dengan jelas. Sekian materi video kali saya. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau mungkin materi yang kurang jelas, penonton bisa menuliskan saran dan kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Apabila teman-teman punya kritik dan saran terhadap diri saya, bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Dan thanks for watching and see you guys.